Sebelum kita membahas tentang ketertarikan mahasiswa terhadap kuliah daring, kita harus tahu apa sebab diadakannya kuliah daring dan apa maksud dari kuliah daring. Pada akhir bulan Desember 2019, ditemukan virus baru, yaitu COVID-19 di Wuhan, Cina. Penyakit ini bisa menular pada burung dan mamalia termasuk manusia. Pada manusia, COVID-19 menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada orang dewasa dan anak-anak. Gejala utama yang timbul seperti demam, flu, dan sakit tenggorokan akibat pembengkakan adenoid. Penularan COVID-19 ini dari manusia ke manusia terjadi melalui kontak langsung dalam jarak dekat via percikan dari saluran pernafasan yang dihasilkan penderita saat bersin dan batuk atau dengan cara berjabat tangan dengan orang lain. Sampai sekarang, belum ada vaksin untuk mencegah atau mengobati virus COVID-19 tersebut. Kini, virus tersebut mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia dikarenakan penularan yang sangat cepat. Bukan hanya di Cina, virus COVID-19 kini mulai tersebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan belajar di rumah, bekerja di rumah, serta beribadah di rumah. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salah satu metode yang ditempuh oleh kampus UPN Veteran Jawa Timur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut yaitu dengan metode kuliah daring. Berikutnya, saya akan menjelaskan apa sih maksud dari kuliah daring. Kuliah daring adalah kuliah yang dilakukan secara online, di mana mahasiswa memperoleh materi atau pembelajaran yang diselenggarakan antara mahasiswa dan dosen berada di lokasi terpisah atau dalam jaringan dengan mengandalkan interaksi melalui internet. Dengan kecanggihan teknologi pada zaman sekarang ini, para dosen dan mahasiswa berkomunikasi untuk pembelajaran menggunakan media seperti Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan bisa saja menggunakan WhatsApp. Ini merupakan kebijakan pemerintah dan menangkal atau mencegah penyebaran virus COVID-19. Dalam penelitian ini, ada beberapa tahap yang harus atau perlu dilakukan, yaitu metode penelitian data termasuk objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, kemudian analisis data, dan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian tersebut. Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dengan sebuah riset. Sedangkan pengertian metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara teknik penelitian secara questionnaire dengan Google Form. Data ada dua, yang pertama objek penelitian, yang kedua tempat dan waktu penelitian. Yang pertama objek penelitian adalah suatu sifat, keadaan dari suatu benda, orang atau menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai objek adalah ketertarikan mahasiswa akuntansi kelas A terhadap kuliah daring. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di rumah karena untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2020 pada jam 8 malam.
Selanjutnya ada analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara data yang berupa suatu kalimat atau pertanyaan yang diinterpretasikan untuk mengetahui makna serta untuk memahami ketertarikan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Cara menganalisis data yang didapat yaitu dengan pertama-tama memastikan bahwa semua data yang diperlukan sudah diperoleh dengan baik. Lalu, mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari tiap pertanyaan pada kuesioner berdasarkan jumlah responden yang memilih. Yang ketiga, menyusun laporan dengan cara menghubungkan data-data yang satu dengan yang lain dan juga dengan landasan teori yang ada serta mengungkapkannya ke dalam karya tulis ini. Selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang masalah-masalah penelitian. Dalam penelitian ini, para mahasiswa kurang tertarik dengan adanya pembelajaran secara daring. Para mahasiswa berpendapat bahwa kuliah daring memang upaya yang sangat tepat untuk mencegah penularan virus COVID-19. Akan tetapi, belum efisien dan kurang efektif karena kendala terbesarnya yaitu terhadap kualitas jaringan. Ketika jaringan buruk, paparan dosen terputus-putus dan respon para mahasiswa memiliki jeda. Jika mahasiswa berbicara pada saat bersama-sama, suara juga menjadi bertumpuk-tumpuk. Juga ada kendala lain yaitu para mahasiswa mengeluh kesahkan tentang borosnya paketan data atau kuota yang dibuat untuk kuliah daring tersebut. Begitupun ada juga dampak pemahaman materi terhadap mahasiswa. Dalam pemahaman materi ini, mahasiswa juga sulit untuk memahami karena dalam melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan aplikasi video call seperti Zoom maupun Google Meet, biasanya terjadi suara yang kurang keras maupun ada yang berbisik-bisik. Bahkan kita semua mahasiswa menyalakan mute mikrofonnya, suaranya berebutan dan terkadang bertumpuk-tumpuk. Serta ada dosen yang memberikan beragam tugas yang lalu meminta mahasiswanya mengumpulkan dengan batas waktu yang sedikit tanpa memberikan penjelasan kepada mahasiswa. Tanpa memberikan penjelasan atau umpan balik kepada mahasiswa ini menandai bahwa perkuliahan ini hanya berlangsung satu arah, bukan kuliah yang dialogis seperti tatap muka. Akibatnya, para mahasiswa kurang paham terhadap materi dan kurang puas dengan pembelajaran yang diberikan dosen, sehingga dapat membuat kurang pemahaman mahasiswa atas apa yang dosen ajarkan tentang materi tersebut. Selanjutnya yaitu upaya atau solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi mahasiswa akuntansi kelas A angkatan 2019 di UPN Veteran Jawa Timur terhadap kuliah daring. Solusi untuk mengatasi beberapa kendala yaitu dengan cara untuk pihak kampus harus memberi kuota gratis terhadap semua mahasiswa supaya meringankan beban mahasiswa yang keterbatasan masalah ekonomi. Dan dalam penyampaian materi, dosen harus lebih interaktif dan dalam pembuatan materi sebaiknya dosen tersebut harus membuatnya supaya terkesan menarik untuk dibaca. Dan harus mampu mengubah metode pembelajaran yang menarik sehingga mahasiswa lebih bisa memahami materi yang disampaikannya. Serta dosen dalam menerangkan tugasnya atau materinya harus secara menyeluruh. Maksud menyeluruh yaitu semua mahasiswa paham akan materi yang dijelaskan karena pemahaman setiap anak berbeda-beda dan dalam memberi tugas sebaiknya dikurangi. Selanjutnya solusi bagi mahasiswa yaitu sebaiknya kita sebagai mahasiswa harus siap dan tanggap dalam menghadapi masalah kuliah daring tersebut. Bisa memanajemen waktu sebaik mungkin dan juga harus rajin dalam belajar supaya bisa memahami apa materi yang disampaikan oleh dosen tersebut.